Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk kali ini Bu Guru akan menerangkan tentang pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran, ya. Kita simak sama-sama. Kalian harus mendengarkan dengan serius, ya. Jangan bercanda agar kalian mengerti. Nanti kalau diberi soal sama Bu Guru, jadi kalian mengerti. Jadi perhatikan penjelasan Bu Guru tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri dari dua unsur, yaitu pembilang dan penyebut. Ya. Bu Guru kasih contoh pecahan biasa, misalnya 2/3. Di mana 2 itu adalah pembilang, 3 adalah penyebut. Ya, jadi jelas ya. Pecahan biasa yaitu pecahan yang terdiri dari dua unsur, yaitu pembilang dan penyebut. Contohnya banyak sekali. 2/3, misalnya 5/7, misalnya 10/20, kemudian 1/2, dan seterusnya. Ya, paham ya? Kemudian, apakah bilangan bulat itu termasuk pecahan? Bilangan bulat misalnya 1, 2, ini namanya bilangan bulat. Ya. Adalah bilangan bulat. Kalau bilangan bulat 3, apakah bisa dijadikan pecahan? Bisa. Caranya per 1. Menjadi pecahan kan? Karena ada pembilang dan penyebut. Apakah bilangan 20 bisa menjadi pecahan? Bisa. 20 bilangan bulat. Kita akan jadikan pecahan. Tinggal diberi per 1. Ingat ya, semua bilangan bulat bisa menjadi pecahan dengan cara per 1. Karena bilangan yang diper 1 atau dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi 3/1 itu juga sama dengan 3. Kemudian misalnya 20/1 sama dengan 20. Ini bilangan bulat. Ya. Jadi bilangan bulat bisa dijadikan bilangan pecahan dengan cara per 1. Ini pecahan biasa ya. 20 bilangan bulat bisa dijadikan pecahan menjadi 20/1. Ini pecahan biasa. Sudah jelas ya? Sudah paham? Pecahan biasa adalah pecahan yang mempunyai dua unsur, pembilang dan penyebut. Misalnya 2/3. 2/3 itu 2-nya pembilang, 3-nya penyebut. Contoh yang lain. Ini pecahan biasa yaitu 5/7, 10/20, 1/2, dan seterusnya. 5/50, 9/10, dan seterusnya. Ya. Kemudian, apakah bilangan bulat bisa menjadi pecahan? Bisa, yaitu bilangan bulat nih, contohnya 3 sama 20. Dijadikan pecahan biasa, tinggal per 1. Karena 3/1 itu pecahan biasa. Hasilnya tetap 3. 20 juga
bilangan bulat. Bisa dijadikan pecahan dengan cara per 1. Hasilnya tetap 20. Itu adalah pecahan biasa. Paham ya anak-anak ya? Kalau sudah paham, kita ke pecahan campuran ya. Pecahan campuran. Kenapa disebut pecahan campuran? Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri dari dua macam bilangan, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ingat, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Ini contoh campuran. Kenapa? Satu itu bilangan bulat. Ya. Ini adalah bilangan bulat. Sedangkan setengahnya adalah bilangan pecahan. Jadi namanya campuran. Ini namanya pecahan campuran. Ya. Kita akan belajar bagaimana pecahan biasa itu bisa dijadikan pecahan campuran. Bisa. Syaratnya pembilangnya harus lebih besar dari penyebut. Contohnya ya. Kita kasih contoh misalnya 7/3. Pembilang lebih besar dari penyebut. Ya. 7/3 itu adalah pecahan biasa. Ini dijadikan pecahan campuran. Caranya bagaimana? Kita bagi ya. Pembilang 7 dibagi penyebut. Jangan terbalik nulisnya ya. Pembilangnya di dalam, ini pembilang. Penyebutnya untuk bagi di luar. Dan hasilnya ditulis di atasnya. 7 dibagi 3. Kita tahu kalau 3 kali 1 baru 3. 3 kali 2 6. Jadi di sini 2. 2 kali 3 hasilnya 6. Kita kurangi. 7 dikurangi 6, 1. Ya. Sisanya 1 ini kita naikkan ke atas. Dijadikan pecahan. Di sini 1, di sini 3. Ya. Jadi, pecahan campuran dari 7/3 adalah berapa? 2, 1/3. Paham ya? Kita beri contoh lagi ya. Kita beri contoh lagi. Ini dihapus sama Bu Guru ya. Kita beri contoh misalnya 9/2. 9/2. Tadi syaratnya apa? Pecahan bisa dijadikan pecahan campuran, pecahan biasa bisa dijadikan pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ya, ini adalah 9 pembilang, ini 9 pembilang dibagi penyebut 2. Kita ingat 9 dibagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya 9 di bawahnya sedikit ya. Jadi kalau 2 kali 1 baru 2. Masih banyak. 2 kali 2 4. Masih ada 2 kali 3 6. Masih ada sisa. 2 kali 4 8. Kalau 8 sisa 1. Jadi sudah tidak bisa lagi. Kita ambil 4. 4 kali 2
8. Sisanya 1. Nah, 1 kita naikkan menjadi 1/2. Ya. Satunya jadi pembilang, kemudian penyebutnya tetap 2. Jadi 9/2 bilangan pecahan campurannya adalah 4 1/2. Ngerti ya? Kita kasih soal lagi. Kasih contoh lagi, misalnya 13/4. Contoh ya, 13/4. 13/4 adalah pecahan biasa. Kita akan jadikan ke pecahan campuran. Caranya kita bagi. Pembilangnya di dalam, penyebutnya di luar. Kita bagi 13 dibagi 4. Nah, kalau misalkan di sini 2 kali 4 itu 8. Sisanya itu 5. Sisanya masih lebih, jadi jangan. Sisanya itu harus kurang dari 4 ya. Kalau lebih dari 4 berarti masih bisa dibagi lagi. Jadi bukan 2 di sini. Ya. Kita ambil setelah 2 adalah 3. 3 kali 4 12. Kita ambil 12. Dikurangi sisanya 1. Nah, sisanya itu lebih kecil dari penyebut, lebih kecil dari 4. Ini baru bisa. Kita naikkan, sisanya jadi pembilang 1, penyebutnya tetap 4. Ya. Jadi, pecahan campuran dari 13/4 adalah 3 1/4. Ya. Kalau misalkan seperti ini sudah jelas, nanti akan kita rubah menjadi desimal, kemudian menjadi persen ya. Tapi ini dulu sudah jelas. Ingat, tadi Bu Guru ulang dari pecahan biasa ya. Pecahan biasa adalah pecahan yang mempunyai 2 unsur, ada pembilang dan penyebut ya. Kalau di sini pecahan biasa itu pembilang lebih kecil, itu tidak apa-apa ya. Ini adalah pecahan biasa. Nah, bagaimana dengan bilangan bulat? Bilangan bulat bisa menjadi pecahan biasa, caranya per 1 dibagi 1 ya. Jadi walaupun 100 bisa jadi pecahan biasa per 1 ya. Atau nama lainnya yang pecahan senilai sama dengan 100. Bisa, kemarin kita udah belajar ya. Kita udah belajar. Kemudian 3. 3 juga bisa jadi pecahan biasa, caranya per 1. 3/1. Bisa juga kita kalikan 2. Bawah 2, atas 2. Pecahan senilai menjadi 40/2. Bisa juga ya. Ingat pelajaran kemarin? Ya kan? Nah, pecahan senilai. Kita tinggal mencari saja pecahan senilainya. Dikalikan pembilang kali berapa, penyebut kali berapa, syaratnya harus sama. Bilangan yang yang untuk mengalikan itu harus sama. Paham ya? Ini pecahan biasa, pecahan campuran. Ya, kita lihat pecahan campuran. Tadi pecahan campuran adalah pecahan yang mempunyai 2 bilangan, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contohnya ini 4/4 1/2. 4-nya bilangan bulat, 1/2-nya adalah bilangan pecahan. Jadi ini campuran.
Pecahan biasa dijadikan pecahan campuran, ada syaratnya, yaitu pembilang harus lebih tinggi daripada penyebutnya atau harus lebih besar daripada penyebutnya. 9/2, 9 itu lebih besar ya. Jadi 9 dibagi 2, berapa 9 dibagi 2? 9 dibagi 2 dapat 4. 4 kali 2 8. 9 dikurangi 8 sisa 1. Sisanya naik ke atas menjadi pembilang, kemudian penyebutnya tetap 2. Ya. Ini juga 13/4. 13 dibagi 4 dapat 3. Kemudian 3 kali 4 12. 13 dikurangi 12 sisa 1, sisanya naik. Paham ya? Satu lagi biar kamu lebih jelas. Nah, satu lagi yaitu misalnya 19/5 ya. Misalnya 19 lebih besar daripada 5. 19 adalah pembilang. Kita taruh di dalam. Nah, 19 kita bagi 5. Kita ingat 5 kali berapa? Yang hasilnya mendekati 19. 5 kali 3 ya. 5 kali 3 itu 15. Kita kurangi 15 dikurangi 19 dikurangi 15 hasilnya adalah 4. 4 lebih kecil dari 5, sudah tidak bisa dibagi lagi ya, sehingga 4 menjadi pembilang dan penyebutnya tetap 5. Jadi bilangan pecahan campuran dari 19/5 adalah 3, 4/5. Jelas sampai di sini ya? Kalian harus memahami ini karena ini adalah dasar untuk kalian bisa merubah atau menjadikan pecahan campuran nanti akan menjadi persen, akan menjadi desimal. Jadi ini dulu harus paham ya. Ini paham, kamu banyak latihan di rumah. Nanti kalau sudah paham, kita lanjutkan ke video selanjutnya tentang bilangan desimal dan persen ya. Sekian dari Bu Guru. Mudah-mudahan kalian jelas, kalian mudah memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Kalian bisa jadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal di buku nanti ya. Tetap di rumah, belajar di rumah, tetap jaga kebersihan, cuci tangan, kemudian makan makanan yang sehat, jangan lupa olahraga teratur, berjemur, dan juga menjaga kesehatan ya. Tetap semangat. Sekian dari Bu Guru, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.